Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى قيام الساعة ما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di penghujung siang di sisa tenaga dan waktu. Dan ini jauh lebih penting daripada tidak sama sekali kita melakukan tawasau bil haq, itu saling menasihati dalam kebenaran. Dan ini sangat penting dalam hidup kita, mengingat kita termasuk manusia yang suka melakukan kesalahan, futur, sehingga butuh orang yang menegur dan menasihati kita agar kemudian kita senantiasa di jalan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang perjalanan hidup kita secara singkat. Kalau kita lihat, ternyata perjalanan hidup yang kita lalui semuanya, hampir semuanya, tidak semulus yang kita impikan. Bahkan dalam mewujudkan impian meraih surga masih tertatih-tatih, bahkan mungkin jauh panggang dari api. Andai kata malaikat maut datang, kita tidak tahu posisi kita lebih dekat kemana, antara taman surga dan lubang api neraka. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita untuk mengevaluasi sesuatu yang keliru dari hidup yang telah kita jalani, untuk kemudian kita perbaiki demi memperbaiki masa depan kita, khususnya di akhirat kita. Maka dalam rangka itu
Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang urgensi mempelajari, memahami, mengamalkan dan menyebarkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari koreksian apa yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, hampir seluruh kesalahan yang kita lakukan itu karena ketidaktahuan kita tentang sunnah Rasulullah SAW. Khususnya di saat kita melakukan amal, lebih banyak kita menggunakan perasaan dan dugaan. Kita merasa benar apa yang kita lakukan, namun ternyata kalau kita cocokkan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, khususnya salat paling tidak sebagaimana yang kita singgung, masih jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Saatnya kemudian kita perbaiki, itu dengan diawali mempelajari tentang sunnah itu apa. Jangankan tentang konten dari sunnah itu, istilah sunnah sendiri masih banyak orang yang tidak memahaminya. Ini menjadi penting untuk kita dalami. Mungkin beberapa pertemuan ke depan kita akan kupas terkait dengan masalah ini. Selanjutnya baru kemudian kita akan kupas nanti tentang bagian dari sunnah Rasulullah dalam arti ajaran Rasulullah adalah hal yang berkaitan dengan akidah. Ini sangat penting, karena kunci bahkan syarat mutlak orang masuk surga adalah matinya harus dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mentauhidkan Allah? Kita tidak akan tahu bagaimana mengesahkan Allah kalau kita tidak pernah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tidak tahu mana yang syirik. Terkadang kita melakukan kesyirikan dianggap ibadah, melakukan pengesahan kepada Allah dianggap sesat. Ini menjadi penting untuk kemudian kita kaji tentang sunnah ini. Sebelum saya kupas, saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan kita tentang sunnah. Saya ingin tahu apa sunnah ini. Yang dikerjakan Rasulullah SAW. Hanya itu? Ada yang beda? Kalau dikerjakan dan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Nah, sudah berbeda lagi. Ada yang lain? Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perkataan dan perbuatan nampak. Ada yang lain? Diamnya Rasulullah. Diamnya Rasulullah Terhadap suatu masalah. sunnah. Sunnah takriri. Apa mas? Sama. Baik. Tahun 2000